Halo semua, balik lagi di channel Oprek-Oprek Mainan. Tentunya kali ini kita bakal review ya. Ini udah ada box coklat gede. Mungkin kalian penasaran apa ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang udah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini makin berkembang. Dan terus pantengin terus channel ini, karena tentunya bakal review mainan yang keren-keren dan unik-unik tentunya. Yuk kita langsung review. Hari ini kita bakal review CSM ya, Complete Selection Modification Axle Driver. Jadi mungkin bagi yang belum tahu apa ini Complete Selection Modification, secara umum ini tuh alat perubah atau beltnya Kamen Rider ya. Mungkin yang main tokusatsu mungkin udah pada tahu ya, atau cosplayer. Jadi ini replika dari alat perubahnya Kamen Rider Axle ya. Di sini Axle Driver. Jadi di Bandai sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis untuk produk-produk alat perubah Kamen Rider. Yang paling murah itu Candy Toys, itu peruntukannya untuk anak-anak. Terus ada lagi di X, itu juga untuk anak-anak tapi anak-anak yang lebih dewasa. Dan untuk kolektor yang sudah dewasa itu Bandai nyiptain produk premium ya. Jadi ini Complete Selection Modification ini premium, makanya dia ada box coklat. Jadi biasanya kalau di premium Bandai itu dia ada box coklatnya ya. Jadi beda dengan regular produk, mereka itu nggak ada box coklatnya ya. Jadi kalau di Indonesia box coklatnya ini sangat didewakan ya. Jadi kalau ada box coklat ini harga jualnya bisa lebih tinggi dibanding produk-produk yang nggak ada box coklatnya ya. Padahal kalau di luar sana, ini fungsinya box coklat ini hanya untuk pengiriman biar barang itu safety. Nah, jadi tampilan untuk box coklat seperti ini ya. Sini ada Complete Selection Modification Axle Driver. Ada tulisan ini hanya untuk packaging ya, produk untuk packaging untuk transportation ya. Jadi hanya untuk pengiriman. Jadi kalau ini damage bisa dikembalikan ya, bisa di refund kalau boxnya ini damage. Jadi untuk premium Bandai ini, Bandai memberikan garansi kalau boxnya damage ini bisa dikembalikan ya saat pengiriman ya dari Bandai ke masing-masing distributor di negara masing-masing ya. Dan ini keren banget ya. Nanti kita bakal review kenapa Complete Selection kok bisa mahal banget ya dibanding dengan di X. Di bedanya tuh harganya itu bedanya bisa jauh ya, bisa 2 atau 3 kali lipat dengan versi DX. Nanti kita bakal kupas tuntas ya, apa sih yang membedakan DX dengan CSM. Apakah perlu sampai beli CSM-nya, apakah hanya beli DX sudah cukup. Nah itu nanti kita akan bahas apa aja sih kelebihannya dan apa aja yang menjadi nilai tambah dari Complete Selection Modification Axle Driver ini. Sebelumnya kita bakal unboxing dulu ya. Ini tampilannya ya, kita bakal unboxing. Sudah dibuka, sangat-sangat premium ya. Jadi tampilannya itu kalau dibuka, di dalamnya ini ada kertas tisu ya, kertas putih ya. Ini untuk melapisi si kardus box art Axle Driver ya. Tampilannya seperti ini ya box artnya ya, cukup lumayan keren ya. Nah ini ada kertas tisu ya, jadi supaya benar-benar safety banget ya. Jadi biar nggak ada baret-baret ya di boxnya ini ya, box artnya. Tampilannya Axle Driver. Nanti kita bakal unboxing. Ini tampilan boxnya ya setelah di unboxing. Jadi ada box pelindung warna merah ya, Axle, tulisannya Kamen Rider Axle. Jadi ini Kamen Rider Acceleration, jadi dipanggilnya Axle ya, Axle atau Axle. Ini lambangnya ya, lambang dari gaya memorinya Axle ya, alat perubahnya si Kamen Rider Axle. Sini kita bisa lihat ada art Kamen Rider Axle ya, gila ini keren banget sih ya artnya ya. Artnya Kamen Rider Axle, gambar konsep artnya ya. Jadi ini detail dari Kamen Rider Axle. Kalian bisa lihat ya, ini mirip seperti robot tapi mirip
ada gagang stangnya. Jadi di sini mirip mirip apa ya, ada kayak robot juga tapi kayak ada otomotifnya, jadi perpaduan antara robot dan otomotif ya. Di sini ada stang, di sini ada semacam engine untuk mesin motor ya. Dan di matanya ini keren ya detail-detailnya ya. Kemudian ada axle. Dan ini nanti didorong ya. Nah, ini nanti didorong sistem boxnya. Di samping kita lihat lagi, oh ada gaya, kemudian ada axle, ngeluarin pedangnya ya, pakai pedangnya, bikin nebas Bandai dan masih logo merah ya. Jadi ini sebelum tahun, di sini ada tahun pembuatannya 2013 ternyata. Ini 2013 masih pakai logo merah ya. Sekitar tahun 2019 dia pindah jadi warna biru ya, si Bandai ini ya. Ini tampilan setelah kita dorong ya. Dan ini masih ada kertas putih lagi ya, kertas tisu lagi ya. Bener-bener packagingnya ini rapih banget ya. Seakan-akan itu kesannya premium banget. Ada kertas putih lagi ya untuk melindungi, hanya untuk melindungi ini aja ya boxnya ya. Jadi boxnya tiap lapisan box itu ada pelindungnya ya seakan-akan ya. Dan di sini keren ya, warnanya glossy gitu ya, kayak metalik. Plate selection modification axle driver, tapi ini boxnya metalik ya. Boxnya keren banget, eksklusif banget sih. Kesan eksklusifnya dapet karena memang harganya ini juga lumayan lah ya dibanding versi DX. Nah ini tinggal dibuka ke atas ya, tidak ada tampilan apa-apa ya di kanan kiri dan di atas bawah ya, hanya di atas saja tulisan axle driver. Kita unboxing aja ya. Dan ini ternyata full styrofoam ya. Iya, aman banget ya untuk kirim-kirim nih, gila. Safety banget, premium banget. Kalau di X itu dia belum pakai styrofoam ya, masih karton coklat. Ini tampilannya ya. Jadi di sini ada manual book dan di sini kita lihat ada gaya memori dapat 2 ya. Engine dan axle ya. Engine dan axle. Jadi kalau untuk di X-nya hanya dapat axle, sedangkan untuk complete selection modification-nya dapat engine tambahan ya. Dan ini dapat pengunci ya, pengunci sabuk ya. Bedanya ya sekalian kita bahas ya, apa sih yang menjadi daya tarik ya CSM dibandingkan DX. Karena secara ukuran ini hampir serupa dengan versi DX ya. Tapi ini packagingnya udah rapi banget ya, kesannya di premium. Nah ini kita lihat, kita dapat sabuknya ya. Nah ini yang membedakan dengan versi DX yang pertama ya. Versi DX itu sabuknya hanya untuk anak kecil dan tidak kompatibel untuk orang dewasa ya. Sedangkan untuk CSM ini dapat sabuk yang kalau dipakai ini bisa untuk ukuran orang dewasa, bahkan orang gemuk pun masih bisa diatur ya ininya. Karena sabuknya ini lumayan panjang ya. Ini bisa di-adjust. Dan bahannya pun beda ya. Nggak sama dengan versi DX. Ini bahannya karet. Di sini ada kayak gesper ya, kayak tali tas. Dan di dalamnya ini kulit ya nih, yang di lapisan sini kulit nih. Ini hitam, yang ini kulit nih, yang belakang ini kulit. Nah ini tampilannya ya. Wow, keren banget ya. Beda banget dengan versi DX ya. Di sini ada R sama light ya. Jadi yang right dan left ya. Ini yang R dan L ya. Ini yang right bagian kanan, dan ini kulit nih, bahannya nih kulit, agak kasar kulitnya. Nih di sini kelihatan bahan kulit ya. Dari samping kelihatan bahan kulitnya ya. Kesannya premium banget. Beda lah dengan versi DX ya. Kalau DX itu kalau untuk dimainin sih oke-oke aja. Cuma kalau untuk yang kolektor ngincer detail, kemiripan, saya sih lebih rekomendasi dengan versi CSM ya. Ini detail banget nih, sampai ada begini ya. Di DX pasti tidak ada ya. Dan paintingnya biasanya di painting ya kalau untuk CSM ya. Bahannya beda sih, eksklusif banget.
materialnya ya. Ini ada kulitnya ya, dan kulitnya premium sih, nggak gampang lotok. Ini udah di 2013, sekarang 2020 ya, udah 7 tahun. Wow, kulitnya masih awet ya. Jangan lupa selalu pakai ini ya untuk koleksi supaya awet, silika gel ya. Selalu pasang silika gel yang banyak ya di box ya. Ini biar koleksi kita awet ya. Oh, ini nah ini adjustable-nya ya. Ntar ini dicolok ke yang bagian kiri ya, ini yang kanan, di bagian kiri. Nanti baru ditutup sama ini ya. Nah, ini ntar tinggal cantolin aja nih. Ini penutupnya. Detailnya cakep ya. Kulitnya mantap dan kesannya itu kayak replika asli ya yang dipakai Kamen Rider Axel ya. Di sini ya, wow, keren banget. Keren ya detail ya. Ini yang bagian kanan ya, nanti kita bandingkan dengan bagian kiri ya. Dan sekarang ini yang bagian kiri ya. Yang bagian kiri bedanya yaitu ininya, nah dia yang female-nya ya. Tadi kan male-nya, ini female-nya ya, lubangnya ya. Jadi tinggal dimasukin ke bagian male-nya yang kanan ya. Nah, ini yang kanan ya. Sistemnya kayak ini, tas gendong untuk anak SD ya, dicekok gini kesini. Sama nih, banyak kulit juga, kulit tebal ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya lipatan di sini ya. Ini kulitnya tebal sih, tekstur kulitnya kelihatan di sini ya. Cakep ya, rapih dan premium ya, nggak ada yang beber catnya, keren banget. Nah, sini juga ada manual book, dan jangan lupa untuk membaca manual book ya sebelum kita mainin sesuatu. Itu kita harus minimal kita lihat lah, walaupun kita nggak bisa baca, kita lihat lah petunjuk-petunjuknya, karena biasanya ada petunjuk-petunjuk ya. Dan ini ada petunjuknya, ini udah bahasa Inggris ya. Nah, ini cara pasang beltnya, nanti tinggal dimasukin ke drivernya. Nih, ini untuk yang bagian tengahnya nih, nanti kalau dikunci tinggal di iniin aja, taruh di sini ya. Dia sistemnya kayak kret gitu, kayak sepatu cats anak kecil ya, untuk yang ini ya. Jadi sistemnya ini hanya ada yang kasar dan ada yang halus ya. Jadi kayak di sepatu yang cats anak kecil yang shred gitu sistemnya. Ini cara pasangnya, ini adjust untuk sabuknya, kalau kekecilan atau kegedean bisa diatur ya di sebelah kanan ya. Ada dapat 2 manual book ya, ini Jepang dan dapat bahasa Inggris. Ini yang kita lihat yang bahasa Inggris. Masukin slotnya untuk masukin drivernya, dan masukin baterai ya kalau mau ganti baterai ya, juga memori. Misalnya sama ya, hanya beda bahasa aja ya. Intinya cuma cara pasang belt dan cara ganti baterai ya, dan pasang driver ke belt ya. Dan ini bagian tengahnya ya, seperti tadi saya bilang, ini modelnya di preset aja ya, di thread. Nah, ini ntar diselipin ke sini ya, tinggal di ini aja, diselipin. Nah, ini masukin di sini dan tinggal ditutup lagi aja ya, gampang banget dan keren sih. Warnanya ini kayak seakan-akan warnanya ini kayak warna besi ya, padahal ini plastik. Ini bahannya plastik. Yang ini kalau ininya bahannya karet ya, agak lentur.
fleksibel karet. Sekarang kalau ini plastik. Nanti kita bakal bahas drivernya ya. Kali ini reviewnya agak panjang nih sepertinya ya. Nah, tadi belt sabuk udah ya. Sekarang kita langsung ke drivernya nih. Ini saya pindahin dulu styrofoamnya. Ini Srikagel ya, penting nih. Styrofoamnya kita angkat ya. Eksklusif banget ya. Padahal ini kalau saya lihat di sini box styrofoamnya besar, tapi isinya nggak terlalu banyak ya. Ini kesannya premium, cuma untuk pengiriman jadi makan ongkos volume ya. Karena nanti di CSM berikutnya bakal lebih diperkecil sih, karena ini untuk gaya memori ini bisa diselipin di sini ya, di sini. Jadi nggak makan sampai sebegi besar ini sih, sebenarnya bisa diakalin ya. Cuma nih biar kesannya premium sih. Jadi boxnya gede, tapi isinya sih sebenarnya cuma 2 gaya memori ya. Kalau yang versi si double itu dia dapat gaya memori 6 ya. Jadi lebih worth it sih box segede gini. Tapi kalau ini gaya memori cuma 2, kayaknya kegedean deh. Dan makan tempat juga jadinya ya. Dan ini ya yang bikin kita kerennya tuh di sini ya. Selain beltnya yang menjadi daya tarik CSM, itu detail tentunya di drivernya ya. Dan ini udah langsung terpasang dengan penyambung di belt ya. Kita bakal lihat detail dari si CSM ini ya, mengapa dia bisa mahal ya dibandingkan versi DX. Padahal sekilas kalau yang orang awam melihat ini mirip banget kayak DX ya. Dan gaya memorinya pun memang ukurannya sama dengan DX. Yuk kita bakal bahas lebih rinci sih drivernya. Ini tampilan detail CSM axle driver ya. Sekilas tampak mirip dengan versi DX, bahkan lubangnya pun memang serupa dengan si versi DX ya. Dan saya akan bahas apa aja sih yang berbeda dengan versi DX-nya ya. Yang pertama yaitu bahannya ya. Untuk CSM ini bahannya ada diecast. Mana aja sih diecast-nya? Diecast-nya adalah yang berbahan warna chrome. Jadi yang di chrome ini nih, ini diecast, jadi lebih berat. Dan gagang handle ininya ya, handle ini diecast. Jadi depan belakang ini besi full. Sedangkan kalau yang versi DX itu plastik. Kalian bisa cek sendiri, ini diecast besi, jadi lebih berat. Tentunya ini lebih berat dibanding versi DX. Kemudian untuk versi CSM ini kalian bisa lihat bagian belakang sini ini di paint. Yang versi DX ini warnanya hitam dan warna plastik. Kalau ini dicat bahannya ini metallic chrome gini ya, jadi kayak bahan besi, seakan-akan ini bahannya metal, jadi lebih detail. Dan di CSM ada detail-detail yang di DX tidak ada ya. Nah ini ada detail hitam, warna hitam ya di sela-sela ini ya. Nah ini di sela-sela ini ada detail hitam ya. Nah ini di DX nya tidak ada ya. Dan detail-detail sini ya, ini hitam-hitam versi DX ini tidak ada ya. Terus perbedaannya lagi yang secara fisik yang kelihatan, ini gagang stangnya, pegangan handle-nya yang versi CSM itu diperpanjang sedikit ya. Kalau versi DX itu lebih pendek sedikit, jadi sekitar segininya DX aja, CSM aja ya kalau DX. Kenapa diperbesar? Karena ini genggaman orang dewasa dengan anak kecil tentunya berbeda ya. Jadi handle-nya ini diperpanjang sedikit ya, jadi biar digenggam sama orang dewasa tuh enak gitu ya, jadi diperpanjang. Terus yang berbeda lagi, bahan ini ya, bahan handle-nya ini nih karet ya, bukan plastik nih. Handle-nya ini nih, handle kiri dan kanan ini yang bisa diputar-putar ini bahannya karet ya, jadi nggak plastik. Dan di versi DX itu plastik. Sama satu lagi yang membedakan itu di detail
stiker ya. Stiker akselnya ini warnanya lebih cerah, jadi lebih kelihatan. Kalau yang versi DX itu lebih pucat ya, lebih agak gelap. Itu aja sih kalau untuk versi CSM, perbedaannya. Sama ini detailnya lebih oke ya, detail-detailnya. Tinggal kalau yang punya DX tinggal di upgrade, kalau mau disamain tinggal dicat-cat aja sih detail-detail di sini ya. Nah, kita sekarang bandingin dengan gaya memorinya ya, apa yang beda kalau di gaya memorinya ya. Untuk gaya memorinya yang beda itu sayangnya hanya stikernya saja ya. Stikernya lebih glowing ya, jadi metaliknya ya, holografiknya tuh lebih kelihatan ya, ngebling-ngeblingnya itu lebih kelihatan. Entah ini lebih kelihatan bagus atau tidak, balik ke preferensi masing-masing ya. Tapi hanya itu aja sih, sayang banget ya CSM di gaya memorinya memang nggak ada istimewanya ya. Sedangkan di beltnya itu bahannya lebih bagus ya, karet dan ada diecast. Sedangkan untuk gaya memorinya ini sama plastik hanya beda di stiker ya. Ini yang kurangnya di gaya memori itu, di gaya memorinya ya CSM itu ya. Kenapa nggak dibuat lebih premium? Misalnya ini diecast, ada bahan diecastnya mungkin bahkan lebih keren ya, lebih mantap dipegangnya ya. Tapi ini sama percis plastik. Padahal kalau ininya di diecast mungkin bahkan lebih keren ya. Lapisan sini diecast, dikasih diecast mungkin lebih keren. Dan pencetannya pun untuk yang axle sama percis ya. Kalau yang CSM double yang versi 1,5 ininya warnanya silver ya, pencet tombolannya silver, dan di sininya nih ada hitam-hitamnya ya, di dua kepala USB drivernya dia ada hitam-hitamnya. Kalau yang versi di CSM kamera double yang 1.5 yang paling terbaru ya. Ini tampilannya ya, kebetulan nih saya udah keluarin baterainya, karena memang untuk koleksi itu sebaiknya semua mainan yang punya elektronik baterai itu sebaiknya baterai dilepas ya, biar tidak soak. Nanti kalau mau dimainin tinggal dipasang lagi. Ini ada sekrupnya, tinggal dibuka, dan ini butuh 3 baterai ya, 3 batu baterai. Kita tes ya gimana suaranya ya. Yang engine pun juga serupa ya, hanya beda di ininya aja ya, stikernya. Material plastiknya tidak ada beda dengan versi DX, sayang banget. Begini aja, tidak ada istimewanya ya, sayang banget ya. Versi CSM serupa dengan versi DX, hanya beda stiker. Kurang worth it sih kalau menurut saya ya. Jenis batu baterainya jenisnya ini ya, batu baterainya kalau yang mau beli ukurannya ini ya. Ukuran apa ini? A76. Oh ini RL. Ini sini nih. RL44. Ini sini. Ukuran baterainya pakai RL44 ya. Jadi kamu yang beli RL44. Dan kebetulan saya pakai yang alkalin ya, lebih bagus. Tapi silakan pilihlah baterai apa aja, yang penting kodenya RL44 ya. Merek apa aja sih bisa ya. Dan ini ada sumbatannya ya, saya udah cabut. Kita bakal tes ya suaranya ya. Sama ya versi DX nya ya, axle suaranya. Lampunya ya, axle. Nah di sini ya letak serunya ya mainin alat perubah Kamen Rider tuh di sini ya. Seakan-akan tuh kita bisa berubah kayak Kamen Rider ya, idola kita waktu kecil ya. Cara masukinnya tinggal di sini, dimasukin aja ke slotnya di sini ya. Nah gitu. Nah suaranya kayak mesin motor ya, lagi mau nyalain ya. Dan ada lampu-lampu ya. Tinggal di ini ditahan ya. Gasnya ditahan sampai alat berubahnya ya. Dan untuk maksimum drivernya ada di sini ya, di handle tuas.
seperti ngerem ya. Dan buat ngerilisnya kita putar yang ini ya. Seperti itu ya. Dan kalau dilepas dia bakal ada suaranya ya. Seperti itu ya. Kita tes lagi, masukin ya. Suara mesinnya ya. Ini tuh kalau kita nggak tahan ininya, dia bakal begini terus. Kita bisa gas-gas ya. Nah, kalau kita tahan, dia bakal berubah. Dan untuk maximum driver pakai tuas yang rem ya. Dan untuk rilis maximum drive kita putar lagi ya sesuai arah ini ya. Kemudian kita bakal coba engine ya. Engine ini seharusnya kalau di DX dapatnya beserta pedangnya ya. Tapi kalau versi CSM dia digabungin ya. Soalnya warna lampunya putih ya. Kita masukin aja langsung ya. Driver. Engine ini dia ada berapa suara ya. Yang engine lebih banyak ya suaranya tadi ya, variasinya ada engine, ada steam, ada jet, ada electric, dan ada maximum driver ya. Jadi yang engine ini lumayan banyak sih suaranya ya. Jadi itu video review kali ini ya. Jadi agak panjang ya durasinya ya, karena kita bahasnya satu persatu ya. Jadi durasinya agak panjang. Kesimpulan akhir, worth it gak sih si CSM ini dengan harga yang dibanderol tinggi, dengan detail yang nggak terlalu jauh beda dengan di X. Balik lagi seperti yang saya bilang, kalian itu di kolektor yang mana? Kalau kalian itu kolektor yang mencari kesempurnaan atau detail yang serupa dengan replika aslinya, mainan CSM ini lebih cocok untuk kalian gitu ya. Tapi kalau kalian yang budgetnya kurang dan hanya untuk dimainin suara-suaranya aja, versi DX-nya menurut saya sih udah cukup banget. Jadi ini tuh mainan premium, jadi memang kelasnya tuh beda ya. Dikhususkan untuk kolektor yang memang sultan ya, dalam arti mereka itu memang nggak mandang harga ya, tapi mereka mandang kualitas ya. Jadi dengan harga segitu tentunya kualitasnya beda ya. Seperti kita ketahui itu ada diecast-nya ya. Diecast itu kan lumayan ya, lumayan dan jadi nilai tambah. Terus ada lagi cat yang lebih detail. Sebenarnya sih yang bikin dia lebih keren itu sebenarnya di sabuk sih kalau menurut saya ya. Sabuknya itu bahannya nggak plastik ya, jadi nggak kelihatan mainan lah. Itu sih yang paling kelihatan ya. Sedangkan untuk detail di drivernya sendiri hanya di cat, beda di cat dan di material, di grip, jadi kelihatan lebih mirip aslinya ya. Itu aja sih
untuk penilaian dari nilai 10 maksimal 10 ini saya kasih nilai 9 ya, karena memang untuk cara detail sangat mirip dengan aslinya. Sayang Asorsnya dikit ya, hanya dapat 2 GB memori, dan GB memorinya pun mirip dengan versi DX. Jadi nggak ada material yang berbeda. Kalau memang mau dibuat eksklusif, seharusnya GB memorinya tuh juga dipikirkan bagaimana membuat GB memori ini eksklusif ya. Walaupun ukurannya sama, tapi kan material masih bisa diubah ya. Entah ininya diecast, pencetan ini diecast, mungkin kan jadi lebih keren ya. Ini game pencetan ini diecast bukan plastik, atau di sini diecast bukan plastik, pasti lebih keren, atau soundnya lebih, suaranya lebih keras, atau bagaimana dimodifikasi ya. Tapi sayang banget game memorinya ini sama persis dengan versi DX, hanya beda di stiker. Jadi seakan-akan dengan harga segitu kurang worth it ya. Dan ini semua suara itu hanya ada di game memorinya ya. Jadi di X-nya di beltnya ini, di drivernya ini nggak ada suara sama sekali ya. Jadi ini nggak ada on off, nggak pakai baterai, jadi baterai di game memory aja. Jadi game memorinya ini yang bikin dia jadi ngeluarin suara, dan sayang banget justru malah game memorinya itu yang kurang eksklusifnya, hanya stiker ngebling ini sih saya rasa nggak cukup untuk membuat dia ngangkat jadi premium ya. Cuma untuk beltnya dan si drivernya ini sih keren banget. Jadi kesimpulannya, bagi kolektor yang suka sesuatu yang detail, ini layak untuk dikoleksi ya, walaupun harganya emang lumayan premium juga ya. Dan khususnya pencinta Kamen Rider Axel ya, ini wajib sih, karena ini yang paling mirip ya. Tapi kalau kalian yang budgetnya terbatas dan sudah punya DX, saya rasa ini nggak perlu sampai beli CSM-nya ya. Jadi CSM ini lebih ke orang yang pengen bener-bener koleksi item-item eksklusif Kamen Rider ya. Kurang lebih seperti itu review kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua ya. Dan bagi yang suka boleh like atau subscribe atau komen. Dan ditunggu review-review berikutnya yang tentunya bakal keluarin item-item unik yang lebih unik-unik lagi ya. Jadi terus pantengin. Oke, sampai jumpa lagi.